Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah akan meluncurkan kembali paket kebijakan insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025 mendatang. Sebanyak 6 paket kebijakan insentif tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 dan 3 tahun ini. Pemerintah hingga kini terus berupaya mendorong aktivitas perekonomian dengan menggelontorkan beragam kebijakan baik dari fiskal maupun moneter. Apalagi kinerja pertumbuhan ekonomi di sepanjang kuartal 1 tahun ini tercatat di bawah 5% atau tepatnya 4,87%. Terbaru pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana untuk mengguyur kembali sejumlah paket kebijakan insentif guna mendorong geliat ekonomi nasional di pertengahan tahun ini. Kemenko Bidang Perekonomian tengah menyiapkan setidaknya 6 paket kebijakan insentif yang akan diluncurkan pada tanggal 5 Juni mendatang. Keenam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut terdiri dari yaitu diskon tiket moda transportasi darat, laut, dan udara, kemudian diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang kuartal 1 tahun 2025 mengalami perlambatan baik secara kuartalan maupun tahunan. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 melambat ke 4,87% secara tahunan dan bahkan mengalami kontraksi minus 0,89% secara kuartalan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan 6 insentif baru yang tengah disiapkan oleh pemerintah di pertengahan tahun ini. Apa saja? Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada diskon transportasi, ini ada tiket kereta api, pesawat angkutan laut selama masa libur sekolah pada pertengahan tahun ini. Kemudian ada diskon tarif tol, berlaku Juni-Juli, targetnya ada sekitar 110 juta pengendara begitu yang bisa menikmati fasilitas ini. Kemudian diskon tarif listrik sekitar 50% Juni-Juli, ini berarti diterapkan lagi setelah awal tahun kita juga ada diskon tarif listrik begitu yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi kali ini daya listriknya yang di bawah 1300 volt ampere. Kemudian ada bantuan sosial, ada kartu sembako, bantuan pangan dengan target keluarga penerima manfaat ada 18,3 juta keluarga. Ada juga bantuan subsidi upah pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah, serta guru honorer. Kemudian memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja JKK bagi pekerja di sektor padat karya. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah siapkan 6 insentif baru di semester 2 tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen BPP, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI. Halo Mas Angga, apa kabar? Halo Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang Salam. disempatkan. Dan juga sudah ada Mas Fitra Faisal, Senior Chief Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Halo Mas Fitra, apa kabar? Baik Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin review terlebih dahulu dari pelaku usaha HIPMI. Melihat bagaimana dengan dinamika dunia usaha dan juga perekonomian nasional hingga kuartal 2 tahun ini dari kacamata pelaku usaha seperti apa kondisinya? Ya, pertama tentunya kita mencermati dengan semangat yang positif ya Mas Pras ya. Oke. Nanti mungkin Mas Fitra bisa menjelaskan lebih detail, tapi kita lihat beberapa indikator makro terkait IHSG yang sudah mulai rebound ya. Oke. Dan juga mungkin harga nilai kurs tukar kita rupiah yang ya pelan-pelan sudah mulai kembali ya ke angka angka normal ya seperti proyeksi sebelumnya. Jadi itu saya rasa hal-hal yang kita cermati sebagai tanda-tanda mulai terciptanya pemulihan
walaupun kita melihat memang ada tekanan dalam konteks daya beli masyarakat ya. Oke. Sektor-sektor seperti konsumsi rumah tangga, properti, dan UMKM ini masih menghadapi tantangan, dan juga tentunya kita harapkan juga adanya ke depan penurunan suku bunga ya, karena ada beban biaya produksi yang meningkat terutama dari sisi logistik ya. Dan juga kalau kita lihat memang cenderung permintaan dari global ini kan agak sedikit menurun dan melambat ya. Jadi ini saya rasa pemerintah mungkin dengan paket kebijakannya yang sudah disiapkan, harapan kami mampu memberikan insentif langsung sehingga bisa menggairahkan ya pasar domestik kita. Nah, dari kacamata ekonom sendiri bagaimana review Anda nih, Mas Fitra? Apakah seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Angga, benar-benar ada proses perbaikan yang positif nih untuk geliat aktivitas ekonomi di tanah air? Ya Mas Pras, momentumnya ada ya. Meskipun tentunya kita berharap kuartal 1 tahun lalu merupakan penghela yang paling signifikan di tahun ini. Tetapi Oke. momentumnya masih tetap terbuka ya. Karena kalau kita lihat sekarang bagaimana aktivitas de-risking dari US asset portfolios ya. Karena memang terakhir Moody's justru mendowngrade ya peringkat bond di US, sehingga Oke. pada akhirnya capital outflowing from the US coming to emerging markets, apalagi emerging markets rata-rata sudah di-upgrade ya oleh JP Morgan beberapa waktu yang lalu, sehingga ini adalah window yang paling baik, apalagi kemarin juga sudah diwarnai oleh turunnya ya suku bunga Bank Indonesia memanfaatkan window tersebut. Sehingga saya rasa stimulus ini memang stimulus yang kita inginkan ya hadir di kuartal kedua, apalagi kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama. Kuartal pertama itu kan banyak sekali constraint ya, terutama constraint birokrasi. Bagaimana Inpres 1 efisiensi ya tentang tahun 2025 itu kemudian menghadirkan proses adaptasi birokrasi yang cukup signifikan ya, sehingga kita terlewat di kuartal pertama dengan kontraksi year on year government spendingnya 1,38%. Kalau Oke. dibandingkan dengan tahun lalu, government spending kita year on year 20% ya, sudah ada aktivitas front loading. Sehingga akhirnya kita bisa membandingkan kuartal 1 di tahun 2024 itu tumbuh 5,11%, sementara di kuartal 1 tahun ini cuma tumbuh 4,87%. Nah, ini saya rasa merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya minimal 5% ya. Sehingga tadi ya, kalau kita bicara mengenai paket stimulus, ini adalah paket stimulus yang Oke. paling banyak menyentuh middle class, yang mana kita lihat bagaimana performanya sepanjang kuartal pertama ini tertekan begitu Mas Pras. Nah, bagaimana dengan rencana pemerintah ini? Ada rencana merilis 6 insentif baru nih paket kebijakan di pertengahan tahun ini. Apakah memang ini akhirnya menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh dunia usaha, kemudian ekonomi juga bisa mempredisikan bahwa memang ini sudah saatnya begitu Mas Fitra? Iya, jadi kalau kita bandingkan di kuartal pertama, betapa pengeluaran pemerintah itu agak sedikit terhambat ya, Iya. sehingga kemudian kita kehilangan momentum di masa Lebaran. Tetapi di sini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum di akhir bulan ini dan juga awal bulan yang Oke. banyak liburnya, dan kemudian ada libur sekolahan ya, yang mana ini adalah momentum lain yang bisa Iya. kita manfaatkan ya, terutama memang mayoritas kalau kita lihat ini adalah untuk middle class ya, kecuali bansos ya. Kalau kita lihat yang lain ya ada 5 kecuali satu ya, satu itu untuk bansos untuk 18 juta penerima manfaat. Tapi yang lain-lain seperti misalnya diskon energi, kemudian transportasi dan juga bantuan subsidi upah itu merupakan yang fokus kepada middle class. Nah, Mas Pras, Oke. ini kita harus ingat bahwa middle class ini adalah mereka yang berjuang di tengah sendirian. Mereka bukan orang kaya, mereka juga bukan orang miskin. Oke. Ketika mereka kesulitan, ya mereka, karena mereka bukan orang kaya ya. Ketika mereka kesulitan, mereka tidak dapat bantuan. Kenapa? Karena bukan orang miskin. Orang miskin bisa dapat bansos. Iya. Nah, apa yang bisa pemerintah bisa lakukan ya? Mengurangi beban pengeluarannya. Nah, salah satunya kalau kita bicara misalnya salah satunya dari sisi listrik, ini tarif pemotongan tarif 50% saya rasa cukup signifikan. Tetapi pelajaran dari kuartal pertama bahwa diskon tarif saja tidak cukup ya.
Januari dan Februari kita melihat Iya. bagaimana middle class terbantu dengan pengeluaran pengurangan beban pengeluaran. Tetapi kepercayaan dari middle class untuk spending itu juga perlu dibangkitkan. Karena di bulan Maret tahun ini kita melihat ada kejatuhan justru di indeks keyakinan konsumen, padahal itu di masa Lebaran. Nah, oleh Oke. karenanya saya rasa juga penting ya untuk kemudian membangkitkan optimisme Ya. dari sisi industri dan dunia usaha supaya mereka bisa yakin dan bisa spending di kuartal kedua tahun ini, Mas Nah itu Pras. dia. Lantas dari pelaku usaha sendiri melihatnya bagaimana, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Angga dan Mas Fitra. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda bagaimana kita cermati dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di kuartal 1 2024 di 5,11%. Kemudian sampai dengan kuartal 3 2024 turun menjadi 4,95%, dan di kuartal 4 tahun 2024 sebenarnya bisa naik lagi menjadi 5,02%, tapi di kuartal pertama tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah turun lagi di bawah 5%, tepatnya di 4,87%. Dan berikutnya kita akan cermati juga pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia yang menjadi salah satu kebijakan dari sisi moneter begitu yang direlaksasi di sana. Dari 5,75% begitu untuk BI rate 15 Januari sampai dengan April bertahan di 5,75, kemudian di tanggal 21 Mei lalu Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5%. Itu dia beberapa data, dan selanjutnya PMI Manufaktur Indonesia. Ini yang kita akan lihat seperti apa datanya. Desember 2024 masih berada di level ekspansi sampai dengan Maret 2025. Kemudian di bulan April justru kita sudah meninggalkan level ekspansi, turun menjadi 46,7 untuk PMI Manufaktur Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Angga Wira, Sekjen BPP HIPMI, kemudian juga Mas Fitra Faisal, Senior Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia. Mas Angga Wira, nah bagaimana dengan paket kebijakan yang akan dirilis oleh pemerintah begitu? Apakah benar-benar ini menjadi suatu hal stimulus yang diharapkan dunia usaha? Kemudian tadi di kuartal 1 meskipun ada juga stimulus yang sudah dilakukan, ada tarif listrik begitu yang diberikan diskon, kemudian akan diterapkan lagi begitu pada pertengahan tahun ini. Bagaimana Anda melihat ini? Kaitannya dengan daya beli masyarakat seperti yang Anda sampaikan di awal begitu, akankah memiliki korelasi yang cukup kuat begitu? Iya, tadi saya menyambung apa yang disampaikan Mas Fitra ya. Ya. Memang harapan kami ini kan di kelas menengah ya, yang mampu spending gitu. Karena kan kalau kita lihat di kuartal pertama dengan adanya pengetatan belanja pemerintah ya, dengan penghematannya ada, ini kan beberapa sektor mengalami tekanan ya. Oke. Dan ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kita yang di bawah 5% ya. Nah, harapan kami dengan paket stimulus yang ada, dan kita mendapatkan kabar juga memang belanja pemerintah mulai berjalan ya. Jadi beberapa pengetatan yang kemarin sudah dimulai kuncinya gitu, dibuka lah gitu. Jadi harapan kami spending dari government juga bisa berjalan, ditambah lagi sekarang adanya beberapa libur dan libur sekolah juga. Harapan kami beberapa sektor yang selama ini mendapat tekanan, khususnya seperti sektor perhotelan ya, pariwisata misalnya. Nah, ini bisa tergairahkan dalam 1-2 bulan ke depan ya. Nah, harapannya itu bisa ada multipliernya ya, karena kan kalau kayak sektor pariwisata ini kan impact terhadap UMKM, spending ke food and beverage juga cukup tinggi ya. Jadi harapan kami ya tadi pakai stimulus ini mampu memberikan rangsangan, tapi tadi juga Mas Fitra highlight ya tingkat confidence masyarakat juga untuk spending ya. Nah, percuma juga dia punya tapi nggak confident untuk spending kan. Ini kan jadi problem ya. Tapi menurut saya juga pemerintah harus berkomunikasi secara efektif
juga dengan pelaku usaha agar menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat merangsang pelaku usaha untuk memancing ya konsumen gitu ya untuk spending juga gitu. Mungkin paket-paket liburan yang terkoneksi dengan secara campaign juga belum banyak yang tahu ya. Ya kan ini kan sangat-sangat perlu Iya. komunikasi publik yang tepat juga gitu. Karena kayak kemarin kayak diskon tarif listrik dalam dalam persepsi di masyarakat banyak hal-hal yang pada akhirnya Iya. tidak produktif gitu. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu dicermati oleh pemerintah ketika menerapkan sebuah kebijakan, bukan hanya kebijakan tapi cara melakukan komunikasi ke publik ini menjadi PR tersendiri, apalagi di era sosial media seperti sekarang ini. Iya, iya. Perlu strategi yang tepat ya. Dari ke-6 paket kebijakan yang diberikan nanti begitu oleh pemerintah, menurut Mas Angga sendiri yang mungkin paling potensial bisa mendorong dunia usaha, kemudian bisa meningkatkan lagi tadi daya beli, kemampuan ekonomi masyarakat kelas menengah itu di bagian yang mana? Karena di situ kan ada transportasi, tarif tol, kemudian tarif listrik, bantuan sosial, subsidi upah pekerja, ada juga diskon iuran jaminan kecelakaan kerja di sana. Ya, yang akan menurut saya yang paling efektif ya tentunya yang secara langsung ya, yaitu seperti misalnya bantuan sosial ya, itu saya Oke. rasa akan menjadi booster untuk daya beli ya. Yang juga yang penting juga kalau nggak salah ada yang untuk BSU ya, untuk pekerja yang di bawah 3,5 juta dan guru honorer ya. Iya. Ini Oke. juga saya rasa juga menjadi hal yang menarik ya untuk kita cermati, karena kalau nggak salah baru kali ini ya bantuan terhadap pekerja dan guru honorer ini ya. Saya rasa hal yang sangat menarik untuk kita cermati juga. Baik. Nah, Mas Peter, lantas bagaimana dengan beberapa data yang sudah disampaikan? Ada juga kebijakan pemerintah begitu karena Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan. Kemudian di sisi lain PMI manufaktur kita yang juga sedang justru meninggalkan level ekspansinya. Pertumbuhan ekonomi yang juga sudah di bawah persen. Apakah ini juga nanti 6 kebijakan ini ya tadi efektivitasnya seberapa besar? Apakah memang ini adalah sektor-sektor yang selama ini juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat dari bawah sampai menengah kemudian atas begitu? Ya, yang pertama yang perlu dipahami bahwa stimulus-stimulus ini sifatnya ad hoc ya. Ya. Dia hanya menyelesaikan permasalahan atau isu-isu di hilir. Oke. Sementara kita juga harus concern terhadap isu-isu di hulu, yaitu kebijakan industri ya. Karena bagaimana kita melihat informalitas yang semakin besar itu yang kemudian berkorelasi dengan turunnya income masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita lihat Mas Pras, year to date itu sudah 24.000 yang di PHK dari industri padat karya. Oke. Dipanjangkan dengan tahun lalu itu sudah 96.000. Tetapi di sisi yang lain angka pengangguran justru turun ya dari 4,91% tahun lalu menjadi 4,76%. Itu artinya apa? Pertama, Indonesia penuh berkah, masih punya tempat-tempat yang bisa menyerap sektor tenaga kerja. Nah, terutama agriculture dan perdagangan. Tapi masalahnya begini, ketika mereka terlempar dari formal sectors, mereka masuk ke informal sectors, memang mereka masih dicatat sebagai orang yang bekerja. Tetapi masalahnya adalah income mereka anjlok. Sehingga itu kemudian kita lihat refleksi di daya beli itu tidak terlalu berkorelasi dengan turunnya angka pengangguran. Itu yang Oke. pertama. Jadi kita harus juga fokus kepada isu-isu di industri. Nah, teman-teman di pengusaha ini memang harus difasilitasi secara signifikan supaya bisa melakukan ekspansi-ekspansi yang berikutnya. Data terakhir dari PMI ya, Purchasing Manager Index in Manufacturing yang anjlok di bulan April, itu sebenarnya harusnya menjadi kewaspadaan. Kenapa? Karena kita melihat juga bagaimana dari sisi ekspansi industri ini agak terbatas. Pertama memang karena banyak barang-barang yang nggak kebeli di awal tahun ya. Karena kalau kita lihat Purchasing Manager Index in Manufacturing dari Januari, Februari atau bahkan dari bulan Desember itu oke semua. Sampai bulan Maret juga masih ekspansi. Cuma masalahnya adalah overshoot. Mereka kebanyakan beli tapi nggak banyak yang bisa diserap oleh masyarakat karena tadi perilaku spendingnya belum betul-betul Iya. optimal ya, sehingga kemudian ya akhirnya ada keanjlokan dari sisi industrinya.
Terus yang kedua juga tentunya kalau tadi echoing dari Bang Angga bahwa kita melihat sektor pariwisata itu juga salah satu sektor yang memberikan dampak pengganda ekonomi yang juga paling signifikan. Sebagai contoh di tahun lalu ketika kita tumbuh 5,11% atau bahkan semester pertama tahun lalu itu kita secara konsisten tumbuh di atas 5% karena banyak libur merahnya, Mas Pras. Iya, iya. Dan itu kenapa libur merah terus kemudian ekonomi tumbuh karena mereka mau spending, mereka mau jalan-jalan. Nah, jadi di refleksi di tahun ini juga ketika tadi ada juga selain apa yang tadi disampaikan Bang Angga mengenai subsidi yang langsung masuk ke disposable income yang Iya. bisa langsung dibelanjakan, tetapi juga ada sektor yang secara implisit dibantu dengan diskon-diskon ya transportasi tadi sehingga bisa kemudian menjadi semacam nudging, menjadi pemantik perilaku masyarakat untuk ya oke untuk jalan-jalan gitu. Nah ini bisa efek multipliernya bisa lumayan signifikan dan bisa mempertahankan level pertumbuhan ekonomi kita minimal 5% di tahun ini, Iya, Mas. itu dia memang perlu dicermati kebijakan ini tadi ad hoc begitu ya, tidak dalam jangka panjang. Apakah ini juga yang perlu dicermati untuk bisa menjadi salah satu pijakan baru lagi begitu untuk menatap paling tidak perjalanan di semester 2 ini kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Mas Fitra, Mas Angga, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kemudian juga Mas Fitra Faisal, Senior Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia. Nah, Mas Angga dengan beberapa data dan informasi serta analisis yang sudah disampaikan Mas Fitra. Nah, dari dunia usaha sendiri, apakah masih membutuhkan bentuk insentif lain selain 6 insentif tadi yang bisa kalau tadi Iya. korelasinya dengan daya dukung masyarakat, daya beli masyarakat begitu. Nah, dunia usaha sendiri, apakah saat ini sudah cukup atau memang perlu ada satu lagi tambahan misalnya, silakan. Iya, kami dari HIPMI ya, telah berapa kali juga menyampaikan dan kemarin kebetulan, saya ada kesempatan juga bertemu dengan, Pak Menteri UMKM, Pak Maman ya. Oke. Kami sampaikan bahwasanya selama ini, pemerintah sudah cukup, atraktif ya untuk, memberikan perhatian kepada, pelaku-pelaku usaha yang boleh dibilang pelaku usaha informal ya dengan KUR misalnya. Nah, kami menyarankan agar pemerintah membuat suatu paket ya kredit usaha yang untuk level menengah ya. Tadi yang disampaikan Mas Fitra itu menurut kami sangat benar ya, bahwasannya memang yang diperlukan ini kan bagaimana menggeser pekerja-pekerja yang di sektor informal masuk kepada sektor formal, dan itu pastinya ada di pengusaha-pengusaha di level menengah dan besar gitu loh. Nah, ini Oke. kan problemnya sebenarnya sektor usaha kita banyak ya, kurang lebih hampir 75 jutaan ya. Tapi kan itu masuk dasi dalam konteks usaha-usaha yang selevelnya mikro. Nah, ini bagaimana pengusaha ini bisa naik kelas ya. Nah, ini menurut saya perlu ada dukungan skema perbankan di level kredit yang mungkin di atas 5 miliar sampai 100 miliar ya. Nah, tentunya ini menurut saya agar mendorong dari sisi produksi ya kan. Ini kan sangat penting ya. Oke. Nah, dan juga bagaimana memang ya tadi kan meningkatkan, kuncinya kan peningkatan produktivitas. Kita bicara misalnya pemerintah sekarang bicara mengenai downstreaming, hilirisasi, tapi juga jangan lupa kita harus meningkatkan produktivitas di sisi hulunya gitu loh. Misalnya peningkatan produksi sawit kita ya kan harus Oke. meningkat nih. Kalau kita benchmark dari negara-negara lain kan relatif produktivitas kita kan masih rendah ya. Bayangkan saja kalau memang produktivitas kita bisa naik ya kan. Nah, ini kan sudah tercermin misalnya di sektor tanaman pangan kita ya. Sekarang kita surplus. Ini kan ada strategi meningkatkan produktivitas sebenarnya. Nah, ini penting menurut saya Baik. agar pemerintah bisa concern dalam konteks peningkatan produktivitas di sisi hulu. Nah,
Mas Fitra, lantas Anda melihat optimisme kemudian proyeksi lah paling tidak dengan 6 paket kebijakan ekonomi baru berupa insentif ini juga bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi paling tidak kembali lagi ke level 5% kah atau bagaimana? Atau justru tantangan ya secara global seperti biasa begitu yang masih terjadi sampai saat ini pun menekan tadi dari sisi produksi ataupun aktivitas eksportasi ya, komoditas andalan kita begitu yang bisa menopang penerimaan negara dan salah satunya juga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga kita fokus ke domestik saat ini begitu Mas Fitra. Iya, Mas Pras, kalau persepsi dari market sih lumayan positif ya. Karena kalau Oke. kita lihat indeks hari ini juga lumayan oke ya, karena dengan rencana-rencana pemerintah itu korelasi cukup signifikan. Ya. Karena kita melihat bahwa purchasing power ini menjadi semacam magic word ya. Ketika dia naik, maka potensi ekonomi juga akan naik juga. Oke. Nah, tetapi menurut saya 6 ini sebenarnya dia tidak bisa berjalan sendirian. Dia juga harus ada kebijakan-kebijakan yang lain yang menyertainya. Tapi kalau kita bedah ya kelompok pengeluaran middle class itu 41,7% untuk sektor makanan, Ya. kemudian yang 28,5% untuk properti. Nah, saya rasa butuh juga untuk kemudian meluaskan coverage ya dari stimulus. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sektor makanan, makan bergizi gratis itu sudah merupakan bagian dari paket stimulus ya. Itu bisa dinarasikan dalam satu gendang yang sama karena Oke. kalau kita lihat potensi 171 triliun di tahun ini itu sebenarnya lumayan signifikan kalau ideal bisa di disburse ya secara cukup signifikan. Bayangkan saja Mas Pras kalau kita lihat ya keluarga di Indonesia itu rata-rata 4,71. Artinya satu keluarga itu punya 2 atau 3 anak. Taruhlah Ya. dia punya 2 anak. Berarti kalau dia dikasih makan bergizi gratis misalnya untuk kelas menengah ini. Satu hari 15.000 per anak. Kalau anaknya 2 berarti 30.000 dikali 2 dikali 20 berarti jadi 600.000 ya minimal 500 sampai 600.000 lah per bulan beban pengeluaran yang diringankan ya dengan paket stimulus dari sektor makanan tersebut itu saya rasa cukup signifikan ya. Yang kedua mungkin juga pemerintah juga mulai berpikir ya bisa mulai berpikir untuk memberikan bantuan ya subsidi ke sektor perumahan entah itu subsidi iurannya atau segala macam karena untuk paket ini sebenarnya juga ada paket subsidi iuran ya, atau perpanjangan potongan harga iuran ya jaminan Oke. kecelakaan kerja yang mana itu juga cukup baik karena kalau kita lihat 41,7% pertama sektor makanan yang kedua adalah sektor properti yang ketiga pajak dan iuran Mas Pras. Ya. Jadi dari sisi pajak dan iuran udah oke, tapi untuk sektor perumahannya mungkin bisa ditambah lagi itu kalau mau lebih signifikan lagi. Dan Baik. tidak kalah pentingnya ini paket dari makan bergizi gratis itu harus benar-benar di disburse nih di semester kuartal kedua dan juga semester kedua di tahun ini begitu Mas Pras. Baik itu dia beberapa poin yang memang masih perlu diupayakan juga nih oleh pemerintah meskipun ada 6 tadi paket kebijakan ekonomi ataupun insentif yang akan diberikan pada pertengahan tahun ini dan semoga lagi-lagi kita akan lihat realisasinya di lapangan implementasinya begitu yang akan ditunggu lebih jauh juga oleh masyarakat di tanah air. Mas Angga, Mas Fitra sayang sekali waktu terbatas ini terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Mas Angga, Mas Fitra, terima kasih. Ya, Terima sampai kasih. ketemu. Ya. Salam. Mas Pras, Bang Angga.